suara bisa terdengar semua ya. Oke, apakah layar yang saya bagikan sudah muncul di gadget kita masing-masing, teman-teman? Dan suara saya masuk cukup jelaskah? Sudah dan cukup jelas, Pak. Oke, mantap. Ya, teman-teman, malam hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama memaknai apa itu panggilan. Nah, saya mau mengawali lebih dahulu dengan sebuah cerita humor ya tentang panggilan. Ada seorang anak muda, namanya dia itu Fajar. Ya, Fajar ini teman kita ini ternyata dia nggak pernah mau makan daging. Makannya dia itu sayur-sayuran. Ya, jadi disebutnya dia ini masuk dalam kelompok vegetarian gitu. Nah, biar nama Fajar ini mudah dikenal, maka dia memperkenalkan panggil aku Fajar. Tapi biar mudah diingat, ingat saja peribahasa dalam bahasa Indonesia. Apa ada peribahasa pakai Fajar? Ada. Ya katakan namaku Fajar makan tanaman. Ya, kalau dalam peribahasa kita mengenal peribahasa pagar makan tanaman ya. Nah, biar dia diingat oleh teman-temannya, dia memperkenalkan panggilanku seperti ini. Teman-teman yang terkasih, menarik kalau kita mesti bicara soal panggilan. Saya ingin mengajak kita berkenalan dengan tokoh yang satu ini. Siapakah tokoh yang satu ini? Saya coba bukakan keempat gambarnya masing-masing. Orang yang sama, tapi mungkin di antara kita masih bertanya-tanya, Pak Stefanus, ini siapa? Kita perkenalan ya sejenak. Namanya seorang filsuf dari negara Denmark ini adalah Søren Kierkegaard. Ya. Salah satu buku yang terkenal karya Søren Kierkegaard adalah buku yang berjudul Repetition atau artinya pengulangan. Apa yang dia tuliskan dan apa yang dia persoalkan. Dia persoalkan siapakah aku? Bagaimanakah aku sampai ada di dunia ini? Mengapa aku tidak ditanya lebih dahulu? Apa aku mau dilahirkan atau tidak? Kenapa aku tidak diperkenalkan dulu cara-cara hidup di dunia? Siapa nanti yang akan menjadi penunjuk bagiku? Dan sekarang kepada siapa aku harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini? Itu pertanyaan dari Søren Kierkegaard. Sehingga kita bisa bayangkan wajah bayi kecil ini kalau mesti menghayati tentang arti hidupnya, tentang panggilan hidupnya, Søren Kierkegaard sudah pernah mempersoalkannya. Teman-teman, malam ini bukan sebuah kebetulan kalau kita yang lahir dari tahun 95 sampai tahun 2010 dinamai sebagai generasi zilenial. Ya, itulah generasinya kita yang lahir tahun 95 sampai 2010 yang ikut acara ngopi saat malam ini. Teman-teman, kalau kita mesti mempersoalkan panggilan hidup kita, ternyata ada sikap yang perlu sekali kita miliki. Mengingatkan saya dengan kisah masa kecil mantan Presiden Amerika Serikat yang bernama Ronald Reagan. Ketika Ronald Reagan ini masih kecil, saat itu ia minta dibuatkan sepatu, ya, dan dia dibawa ke seorang tukang sepatu. Tukang sepatunya baik banget. Reagan kecil ini disuruh memilih, kamu kepingin ujung sepatumu nanti kotak atau bulat, nak? Itu kunjungan pertama. Menarik sekali. Ternyata 2 kali Ronald Reagan ini diajak untuk datang ke tukang sepatu itu, ia masih tetap bingung. Bagus sepatu ujung kotak atau ujung bulat ya. Nah, akhirnya pada saat Reagan kecil ini datang yang ketiga kali, ternyata sepatunya itu sudah jadi, udah dibikinkan tukang itu. Tapi yang unik, sepatu yang sebelah ujungnya bulat, sebelah lagi bentuknya kotak. Dan Reagan kecil ini tambah bingung, aku kok dibikinkan sepatu dengan model begini?
Dan tukang sepatu itu menasehati, kata-katanya nggak mungkin bakal dilupakan. Tukang sepatu itu mengatakan dengan sangat jujur, "Nah, ini akan mengajarmu untuk tidak pernah membiarkan orang lain membuat keputusan untukmu." Teman-teman, kisah cerita tentang Ronald Reagan kecil ini luar biasa, membuat Reagan kecil ini bertumbuh menjadi pribadi yang harus berani menentukan keputusan-keputusan penting bukan dari orang lain. Ya, teman-teman yang baik, saya mau tunjukkan bagaimana satu kali Tuhan Yesus memiliki kehidupan pelayanan yang sangat istimewa yang dicatat dalam Matius 9 ayat 36 sampai dengan 38. Saya bacakan buat teman-teman ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Teman-teman, mari kita memaknai tentang ladang Tuhan. Ya, kalau Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ternyata ladang yang mesti dituai itu, secara umum kita bisa memaknai itu adalah panggilan hidup siapapun. Ya, bagaimana kita boleh bekerja di tengah-tengah tuaian, di tengah-tengah ladang yang memang beraneka ragam. Menarik, kalau memang di antara kita punya talenta khusus, ya, anugerah Tuhan yang istimewa dalam diri kita. Panggilanku rasanya kayaknya mau jadi dokter deh. Aku mau jadi seorang bisnismen deh. Aku mau menjadi seorang ekonom. Ya, itu pun termasuk dalam ladang Tuhan, bukan? Nah, tapi benarkah kita mau melakukan itu sebagai pekerja-pekerjanya Kristus? Teman-teman, yang dibutuhkan hanya satu. Bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita, kita mengalami perjumpaan secara personal dengan Tuhan. Aku merasakan bahwa Tuhan sedang memanggil aku untuk melakukan tugas panggilan hidupku. Dan aku mesti memberikan tanggapan. Ketika Tuhan memanggil aku, Tuhan, aku siap menjadi pekerjamu. Pekerja dalam bidang apapun aku siap. Seperti yang Tuhan berikan talenta itu padaku. Tapi menarik, bicara soal talenta. Kadangkala kita mesti perlu diingatkan oleh seorang yang bernama Bill Gates. Ya, ketika Bill Gates ini memberikan sebuah kata-kata yang bagus. Don't compare yourself with anyone in this world. If you do so, you are insulting yourself. Ya, jangan pernah bandingkan dirimu dengan siapapun di dalam dunia ini. Sebab jika engkau melakukannya, engkau sedang menyakiti dirimu sendiri. Teman-teman, jadi mari kita melihat apa keunikan diri kita dan bagaimana panggilan itu Tuhan sediakan bagiku. Saya tertarik dengan Martin Luther King Jr. Pernah menulis dan mengatakan begini. Apabila seseorang bekerja sebagai penyapu jalan, ia harus menyapu jalan seperti Michelangelo melukis, seperti Beethoven mencipta musik, atau seperti William Shakespeare menulis puisi. Ia harus menyapu dengan begitu baik, hingga semua penghuni sorga dan bumi akan berhenti untuk berseru. Di sini hidup seorang penyapu jalan yang besar, yang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Dengan kata lain, panggilan kita di bidang apapun, kalau itu kita lakukan di dalam iman, dengan iman bersama Tuhan, pasti kita ingin memberikan yang terbaik, bukan? Teman-teman, bagaimana kita mesti membalas kasih Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Mahkota duri, darah yang menetes, menandai kasih Kristus itu tak terhingga dalam hidupku. Panggilan ini mestinya aku tanggapi. Bagaimana aku menanggapi panggilan Tuhan? Tuhan, biar aku belajar memberikan yang terbaik dari hidupku.
Apa yang bisa aku persembahkan untukmu Tuhan? Nah, sekarang mungkin teman-teman bertanya-tanya, Pak Stefanus Lim, bagaimana kalau mesti bicara soal panggilan menjadi hamba Tuhan, panggilan menjadi seorang pendeta? Ya, teman-teman, kalau aku ditanya tentang panggilan hidupku menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, maka aku mesti bercerita lebih dahulu tentang bagaimana kesaksian kehidupanku disiapkan Tuhan untuk menjadi seorang pendeta. Teman-teman, saya mau ceritakan kalau saya sudah jadi pendeta 26 tahun. Kalau dihitung dengan masa sebelumnya, persiapannya, masa vikariatnya, saya sudah 30 tahun melayani Tuhan sejak lulus dari sekolah teologi ya. Nah, kalau saya ditanya kenapa kok saya masuk sekolah teologi menjadi pendeta, maka saya akan bercerita. Jika saya ditanya mengapa menjadi pendeta, maka inilah jawabannya. Bahwa saya terpanggil melayani Tuhan menjadi pendeta, bukan dari peristiwa mengikuti acara KKR, atau baru saja mengikuti kegiatan retreat. Tidak, bukan soal itu. Lalu apa panggilan itu? Saya ceritakan dengan jujur bahwa panggilan itu saya hayati lewat proses penemuan arti hidup. Tepatnya melalui percakapan-percakapan pribadi dengan mama yang berulang kali bercerita tentang mujizat Tuhan dapat melahirkan saya ketika dalam kandungan mama saya didapati sebagai bayi sungsang yang sejak awal kehamilan mengalami pendarahan yang hebat. Ya, tahun 66, dunia kedokteran belum semaju sekarang. Mendapati bayi sungsang sejak awal hamil pendarahan terus, sampai dengan saat harus dilahirkan, tepatnya saat itu tanggal 20 Februari 66, mama saya ditolak di berbagai rumah sakit di kota Klaten. Kota Klaten itu kota kecil di Jawa Tengah. Diapit kota Jogja dan kota Solo. Rumah sakit di Klaten memberitahu ini harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, rumah sakit yang lebih maju. Lalu orang tua saya memilih untuk menuju ke rumah sakit di Solo. Nama rumah sakitnya Rumah Sakit Dr. Un. Rumah sakit ini dikenal karena wilayahnya di daerah kandang sapi, maka orang Solo menyebutnya ini Rumah Sakit Kandang Sapi. Dan saya menulis tentang kelahiran ini saat di buku penahbisan saya tulis dengan bahasa humor, kalau Tuhan Yesus lahir di kandang domba, aku lahirnya di kandang sapi. Nah, teman-teman, hal ini membuat ketika tahun 1985, saya lulus dari SMA Negeri 1 Klaten. Ya, saya dari jurusan IPA, selalu masuk ranking yang bagus. Saya memilih keputusan untuk mendaftar ke Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana Yogyakarta. Saya angkatan 1985, teman-teman. Dan ternyata saya diterima. Ini foto saya bersama dengan angkatan saya, tahun 85, kira-kira saya yang mana ya? Nah, saya kasih clue-nya ya ini. Saya yang ada tanda not musiknya, karena saya sangat senang bermain musik. Saya diterima masuk Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana. Puji Tuhan, saya bersyukur. Dan saya sungguh-sungguh mau menghayati panggilan hidup ini. Sehingga mama saya sungguh ada hanya karena mujizat Tuhan. Itu sebabnya mama selalu berkata, mama punya anak jumlahnya 9, saya anak nomor 8. Hanya ada satu anak dari 9 orang yang terpanggil melayani Tuhan menjadi pendeta, yaitu kamu, nak. Dan itu sebabnya saya mau untuk menghayati panggilan menjadi pendeta ini bermakna full time sekaligus full heart. Aku mempersembahkan hidupku buat Tuhan dan buat gereja itu sepenuh waktu dan sepenuh hati. Sehingga saya melakukan pelayanan sebagai pendeta ini selalu penuh sukacita.
Ada semangat membaktikan hidup, ingin memberikan pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Dan itu tekad masa muda saya dulu sejak tahun 1985 sampai dengan saat sekarang ini. Teman-teman, itu sekilas menjawab pertanyaan dari Kak Yayan yang menanyakan bagaimana saya memaknai panggilan Tuhan, ini tekad hidupku. Dan ketika saya diminta membagikan pengalaman ini, saya mau katakan pada teman-teman, selamat berkiprah. Ayo kita temukan dan kita cari apa panggilan Tuhan dalam hidupku. Puji Tuhan. Begitu ya, Kak Yayan, sharing yang boleh saya bagikan. Thank you so much. Baik, Oke. terima kasih Pak Pendeta Stefanus untuk penjelasan dan kesaksiannya. Begitu memberkati kami semua ya Pak Stefanus. Thank you. Teman-teman, kalau berbicara memang tentang panggilan ini ya, kurang lebih saya menangkap dari penjelasan Pak Stefanus. Ya, jadi ketika kita itu berbicara tentang panggilan, kita perlu memiliki sikap dan kita menentukan keputusan. Yang penting itu bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Dan panggilan kita di dalam bidang apapun, kalau kita itu mengerjakannya dengan iman percaya kepada Tuhan, tentu kita akan memberikan yang terbaik ya. Nah, jadi teman-teman, apakah ada dari teman-teman ada yang mau bertanya? Dipersilakan untuk present, angkat tangan. Atau juga bisa lewat chat. Ya, kalau belum ada, saya mau bertanya ya Pak. Oke, siap. Jadi, Pak, kalau kita ini ternyata tidak merasa terpanggil, nah itu bagaimana ya Pak? Atau kita ini belum merasa terpanggil, jadi apa yang harus kita lakukan? Oke, pertanyaan yang menarik sekali. Bagaimana kalau hidupku ini belum merasa ada panggilan pun? Teman-teman, dari kecil, bagaimana kita dulu diminta menentukan apa cita-citamu nak kalau gede nanti ya. Ada yang menjawab cita-cita tentang diri kita di hadapan Tuhan, sebenarnya aku ini hidup untuk apa? Dan mau kemana? Mengarahkan perjalanan hidupku. Oke, mungkin persoalannya bukan tidak menemukan apa panggilannya, tapi belum sempat memikirkan itu ya Kak Yayan ya. Justru lewat ngopi ini kita diajak berpikir kritis. Tuhan mau apa dari hidupku? Mosok hidupku ini cuman kayak air mengalir nggak ada tujuannya. Air saja ada tujuannya kok. Nanti sampai ke muara gitu ya. Mosok hidupku mengalir gitu doang ya. Konon katanya gini Kak Yayan, hanya ikan yang hidup yang bisa melawan arus ya. Kalau ikan itu mati ya udah dia akan terbawa arus dan nggak tahu mau dibawa kemana. Gitu ya Kak Yayan ya. Jadi ayo kita semangati teman-teman kita yang ikut acara ini, teman-teman kita dari generasi selenial ini, jangan biarkan kita seolah-olah ngikut arus, tapi kita mesti menentukan keputusan. Jangan sampai sepatunya Ronald Reagan kecil terjadi pada diri kita. Gitu ya Kak Yan ya? Oke, terima Oke. kasih Pak Pendeta. Ya, jadi sesuai dengan acara kita malam hari ini, ngopi, ngobrol penuh inspirasi ya. Semoga dari acara ini kita mendapatkan inspirasi ya teman-teman. Nah, teman-teman, pada realitasnya, waktu kita itu bicara soal panggilan, nah orang-orang sering kali itu mengkotak-kotakan panggilan area rohani biasanya ya. Nah, orang itu sering berkata kalau orang yang terpanggil adalah mereka yang kita kenal sebagai hamba Tuhan atau mereka-mereka yang ini ya, rohaniawan. Nah, apakah seseorang itu memang hanya dipakai Tuhan ketika dirinya itu menjadi hamba Tuhan atau dia itu bekerja di bidang kerohanian dan sebagainya gitu ya, teman-teman. Apakah demikian hanya untuk profesi-profesi tersebut gitu ya, di dalam bidang rohani atau hamba Tuhan, pendeta dan lain sebagainya. Nah, untuk pertanyaan
ini boleh ya untuk Ibu Claudia untuk menjawab pertanyaan ini. Silahkan. Dan saya share screen sebentar ya. Oke, saya harap ini udah kelihatan semuanya. Oke, pertanyaan yang selalu menjadi, itu adalah kata-kata yang selalu menjadi pertanyaan di benak hampir semua orang. Apakah kalau saya bekerja saya nggak bisa melayani, atau apakah saya harus melayani sepenuh waktu baru dikatakan melayani, dan lain sebagainya. Panggilan hidup itu, teman-teman, selalu menjadi sesuatu yang dipertanyakan, entah di masa remaja akhir atau di masa pemuda. Bahkan bisa dikatakan itu menjadi pergumulan hidup bagi semua orang. Semua orang yang merasa galau dengan apa panggilannya. Karena bagi sebagian orang menemukan panggilan hidup, panggilan Tuhan, panggilan hidup itu merupakan rasa yang paling bikin penasaran, bahkan lebih daripada rasa penasaran kegebetan kalian. Kita semua diciptain sama Tuhan itu dengan tujuan. Itu yang mesti kita tahu dulu. Nggak ada yang sama tujuannya. Nggak ada yang enggak. Semua orang diciptakan punya tujuan. Dan sama seperti benda, kalau benda itu dibuat, itu pasti ada tujuannya. Misalnya mouse ini dibuat, pasti ada tujuannya untuk mengoperasikan kursor yang ada di laptop atau komputer kita. Semua ada manfaatnya. Demikian juga manusia yang diciptakan oleh Tuhan, dan apalagi kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dari seluruh ciptaan. Nah, panggilan hidup, kalau boleh saya kasih konklusi, definisi dari panggilan hidup. Panggilan itu adalah apa? Suatu dorongan dalam diri manusia untuk berkarya sesuai agenda Tuhan dengan menggunakan karunia yang ada dalam dirinya. Jadi panggilan hidup itu, kita perlu menyingkapkan panggilan hidup dari mana? Dari karunia-karunia yang ada dalam diri kita. Karena panggilan hidup itu ada di dalam diri kita masing-masing. Kita nggak perlu mencari-cari di luar sana atau menjadi orang lain untuk menemukan panggilan hidup kita. Nah, teman-teman, sebagai anak muda, kita perlu ketahui usia paling produktif dari orang-orang muda adalah usia 18 sampai 35 tahun. Saya percaya kita semua ada dalam rentang usia ini. Saya juga 18 lewat dikit kok saya. Jadi ini adalah usia yang paling pas, paling cocok untuk kita mencari jati diri, mencari tahu panggilan, mencari tahu minat dalam hidup. Kita bekerja dengan sangat giat karena ini adalah usia paling produktif di mana kita bisa tubuh kita masih kuat, kita masih bisa banyak ide, kreativitas dalam diri kita yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita tuangkan dalam karya-karya kita. Nah, gimana dong caranya supaya kita bisa lebih produktif di dalam rentang usia 18 sampai 35 tahun ini? Gimana tahu kita apalagi gimana kita tahu panggilan hidup kita itu seperti apa? Saya memberikan ada 2. Yang pertama, kita mesti tahu dulu talent dan kekuatan kita. Talenta sama kekuatan kita. Setiap orang itu terlahir dengan talenta yang berbeda-beda. Talenta yang Tuhan berikan seringkali berkaitan erat dengan panggilan hidup kamu. Jadi ada orang yang terlahir dengan talenta untuk menyanyi. Dia ngomong aja suaranya merdu banget, enak, sopan di telinga gitu ya. Kan dia ngomong doang. Apalagi kalau dia udah nyanyi, waduh, kayaknya udah ada di gimana gitu. Jadi itu talenta yang Tuhan berikan. Dan talenta yang Tuhan berikan itu ibarat sebuah perlengkapan yang Tuhan kasih dan udah ada tertanam dalam diri kita untuk membuat kita bisa mempermudah menemukan dan menjalani panggilan hidup kita. Terkadang nggak perlu loh kita nyari jauh-jauh di luar sana, nggak perlu berusaha menjadi orang lain. Kita tahu jati diri kita, identitas kita dalam Tuhan, dan kita jadi tahu apa tujuan dan panggilan hidup kita. Nah, Pengkhotbah 9 ayat 10 nulis kayak gini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena nggak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Berarti selama kita masih hidup, yuk kita berkarya. Selama kita masih dikasih kesempatan, ayo kita kerja. Kita cari tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sikapkan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita supaya apa? Mendatangkan kemuliaan bagi Allah seperti yang ada dalam Roma 11:36 ini. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh
dia, kepada dia, dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berarti segala sesuatu yang kita kerja itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, yang kedua, kalau tadi kita harus tahu apa yang jadi talent dan strength kita di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita open mind, kita buka pikiran kita buka diri kita untuk apa? Belajar hal-hal yang baru. Kalau kita belum tahu nih, tapi kan Kak, aku nggak tahu talenta aku apa. Aku ngelihat orang kok bisa ngelukis-lukis muka, jadi makeup artist, dan itu kelihatannya keren banget. Orang bisa gambar, orang bisa melukis, orang bisa nyanyi, bisa main musik, alat musik. Aku kok kayaknya nggak bisa semua ya. Tepuk tangan aja aku fales Kak, gimana dong? Nah, ada baiknya kita coba hal baru sebanyak-banyaknya. Guys, dunia ini tuh kayak toko es krim. Kemarin saya baru tahu fakta bahwa toko es krim Baskin Robbins itu ada 31 macam rasa di dalam es krim yang mereka jual. Kalau kita terus-menerus memilih rasa coklat tiap kali kita makan es krim, kita nggak akan pernah tahu betapa enaknya rasa vanila. Saya itu tipe orang yang kalau udah nyoba sesuatu, saya nggak mau pindah yang lain. Misalnya saya udah nyoba satu rasa vanila, saya nggak akan mau nyoba rasa stroberi atau coklat. Tapi lama-lama saya mikir, ya kalau saya cuma ngerasain vanila doang, saya nggak pernah tahu rasa enaknya es krim stroberi. Ternyata enak banget guys. Jadi kita harus belajar membuka diri untuk hal-hal yang baru. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu mana yang kita lebih suka. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak pernah bisa discover atau menemukan hidden talent kita, talenta yang tersembunyi. Entah mungkin talenta kamu itu apa aja bisa, yang kamu nggak pernah tahu. Nah, ketika kita sudah menemukan kekuatan dan talent kita akan menemukan apa yang membuat kita bersemangat. Kita akan menemukan satu prinsip yang harus kita ingat. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Stefanus tadi juga, ketika kita lakukan segala sesuatu, kita harus melakukannya dengan full heart. Apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan kita pasti nggak akan main-main. Untuk Tuhan kita akan selalu berikan yang terbaik. Dengan full heart, kita akan melayani Tuhan. Kita pun bekerja dengan terbaik. Jadi, setiap orang itu diberikan dan diciptakan unik dengan potensi yang berbeda-beda. Setiap orang beda-beda. Setiap orang punya potensi beda-beda. Tapi ini namanya talenta. Tapi harus kita tahu, talenta itu bukan hanya sebagai hadiah untuk dipajang atau dipamerin sebagai kesombongan, tapi talenta adalah tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita kembangkan, untuk kita kerjakan, untuk kita hasil. Kita nggak perlu berusaha untuk jadi sama seperti orang lain. Kita nggak perlu mencari untuk jadi orang lain, karena kamu ada satunya di dunia ini, pasti sama. Tapi kita secara khusus oleh Tuhan. Kita bukan lead edition, bisa ada 7 biji, 8 biji, 9 biji. Gini, ya pokoknya yang seperti ini kan cuma satu. Ya kalau dia Angelina yang ini, ya mungkin nama Claudia Angelina banyak. Ada Angelina yang lain juga banyak, Claudia yang lain juga banyak. Tapi yang seperti ini cuma satu. Dan dengan keunikan kita diciptakan oleh Tuhan. Mari kita. Pertanyaan ini sangat menarik. Dulu juga saya adalah seorang pekerja yang bekerja di bank sebelum saya memutuskan melayani Tuhan sepenuh waktu. Jika memang panggilan kita untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, mari kita confirm itu sama Tuhan dan kita layani Tuhan sepenuh waktu. Tapi jika bukan, kita masih bisa loh melayani Tuhan bareng dengan pekerjaan kita. Nah, pekerjaan itu adalah pekerjaan bisa jadi instrumen atau alat atau sarana yang bisa membantu kita mengetahui, mengerjakan, dan mengenali panggilan hidup kita. Nih, saya teman, dia tuh selalu terngiang ada ayat Matius 28 tentang amanat agung. Saya yakin semua dari kita tahu tentang ayat ini. Tapi dia nggak punya kepandaian berbicara. Dia kalau ngomong tuh dulu terbata-bata.
Kalau ngomong tuh kayak bukan gagap sih, tapi terbata-bata, jadi suka belibet kalau ngomong. Jadi dia mikir gimana dong caranya dia melayani. Dia pikir kalau melayani, memberitakan Injil berarti kan dia harus berbicara dengan seseorang agar seseorang itu mengetahui Injil Kristus itu seperti apa. Dia mulai berdoa dan Tuhan ingatkan dia punya kemampuan untuk ngegambar. Kemudian dia mulai gambar, dia mulai belajar aplikasi-aplikasi menggambar, membuat akun sosial media, dan ilustrasi-ilustrasi dia menjadi sarana untuk dia memberitakan Injil. Dan tapi dia juga tetap bekerja di kantor, melayani melalui sosial media, juga melayani di gereja. Jadi pekerjaan dan talent kita dan panggilan kita itu bisa berjalan beriringan. Banyak orang juga yang saya tahu, teman-teman saya, mereka kuliah teologi sampai doktor, tapi tetap bekerja sebagai entrepreneur, mereka juga sebagai pengacara ada, pegawai bank ada banyak teman-teman saya yang seperti itu. Berarti profesi dan pekerjaan kita bisa berjalan beriringan. Jika profesi kita dapat kita pertanggungjawabkan, dan pastinya jangan yang melanggar hukum ya. Kalau koruptor mah jangan, itu udah melanggar hukum, nggak boleh. Pekerjaan adalah bagian dari jati diri manusia. Jadi apapun yang kita kerjakan, mari prinsip kalau 3-2-3 tadi kita terapkan dalam pekerjaan kita. Agar kita mengetahui bahwa pekerjaan itu menjadi instrumen atau alat yang bisa membantu kita mengerjakan panggilan hidup kita. Dalam dunia kekristenan, terdapat ada pemahaman bahwa ada perbedaan antara bekerja dan melayani Tuhan. Kadang bekerja dipahami sebagai suatu aktivitas yang bertentangan dengan pelayanan. Nah, Alkitab itu nggak pernah membuat pemisahan antara pekerjaan sekuler dan sakral, sehingga seolah-olah hari Minggu waktunya melayani Tuhan, sedangkan Senin sampai Sabtu adalah waktunya untuk melakukan pekerjaan sekuler. Nggak pernah, Alkitab nggak pernah nulis seperti itu. Bahkan saya ingat banget waktu sekolah Minggu saya diajar, ada lagu hari ini harinya Tuhan, terus itu diajar itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, terus sampai hari Minggu. Berarti hari Senin sampai hari Minggu adalah harinya Tuhan. Dengan kata lain, setiap hari kita bekerja untuk melayani Tuhan juga. Berarti tidak ada pemisahan antara sekuler dengan sakral. Kita punya pekerjaan, jika kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, kita lakukan pekerjaan kita dengan segenap hati kita sedang melayani Tuhan dan akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Jadi kadang nggak perlu susah-susah. Apa yang ada di tangan kita itu udah cukup untuk kita mengetahui apa yang jadi panggilan kita. Memang sih kadang masih ada orang yang masih bertanya-tanya, tapi ketika kita mencari tahu, kita akan mendapatkan jawabannya. Apa yang ada di tangan kita itu sudah cukup kita kerjakan, untuk kita lakukan dengan segenap hati agar mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita merasa kita terbatas, bahwa di dalam kehendak Tuhan, ingat saja, yang terbatas sekalipun dapat dijadikan tidak terbatas oleh Tuhan. So, apa yang kita kerjakan hari ini, kita lakukan, sikap kita punya spirit of excellence, kita lakukan semuanya dengan segenap hati. Kita tidak hanya akan mengetahui panggilan hidup kita, tapi kita akan melakukan panggilan hidup kita itu dengan satu semangat, satu passion sepanjang hidup kita. Jadi, saya encourage teman-teman, kenali potensi kamu, latih dan kembangkan itu, lalu muliakan Tuhan dengan itu. Oke, terima kasih Ibu Claudia untuk penjelasannya. Nah, jadi benar sekali ya bahwa panggilan hidup itu adalah suatu dorongan di dalam diri kita, di dalam diri manusia untuk berkarya sesuai dengan agenda Tuhan. Ya. Dan kita perlu tahu bahwa diri kita diciptakan spesial, yang unik, dengan potensi yang berbeda-beda dalam pribadi kita masing-masing. Jadi kenali potensi dalam diri kita harus peka apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin saya akan bacakan, ada pertanyaan nih lewat chat dari. Sepertinya ada gangguan ya. Saya bacakan saja pertanyaannya dari Miniko Johari. Pertanyaannya adalah, saya sejak kecil ingin sekali masuk sekolah seminari untuk menjadi pastor. Tetapi orang tua saya itu tidak mengizinkan karena alasan silsilah keturunan keluarga. Dalam diri saya selalu bertanya, Tuhan, apakah Engkau berubah pikiran untuk aku sebagai alat pelayanan? Bahkan saat ini saya selalu saja menentukan pilihan yang kebetulan hanya dari kebetulan,
Karena setiap saya ingin menentukan pilihan sesuai bakat yang saya miliki, selalu orang tua saya itu menolak. Jadi bagaimana tanda saya untuk mengetahui panggilan Tuhan itu? Terima kasih. Mohon izin dari Johari, ada mau ditanyakan kepada siapa ya? Ini kayaknya untuk Pak Stefanus, soalnya izin bertanya, Pak. Oh iya, mohon izin Pak Stefanus untuk menjawab. Oke, ya. Thank you pertanyaannya ya. Panggilan menjadi seorang pastor terkait dengan proses selibat, tidak menikah seumur hidup. Ya. Dan ternyata itu ditentang oleh orang tua. Karena orang tua menghendaki tetap berumah tangga. Mungkin gitu ya maksudnya ya. Nah, sekarang persoalannya bagaimana saya bisa menentukan pilihan sesuai dengan bakat yang saya miliki, tapi ternyata orang tua selalu menolak. Ya, bagaimana tanda saya untuk bisa mengetahui panggilan Tuhan ini? Ya, menarik. Tuhan juga bisa berkarya sih lewat orang tua kita ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, kisah hidup saya banyak dibentuk oleh orang tua saya. Ya, nah, sebuah pertanyaan yang menarik. Apakah kalau orang tua melarang saya masuk ke sekolah teologi menjadi seorang pastor, itu juga bisa menjadi sebuah tanda bahwa Tuhan memang menghendaki saya tidak menjadi seorang pastor? Bisa jadi iya, tapi bisa juga enggak. Kenapa kok saya mengatakan bisa juga enggak? Ya, karena kalau memang tekad itu sangat kuat dan kita berani mengambil sikap tanpa terpengaruh oleh orang tua, dan nanti kita tunjukkan hasilnya, itu menandai kita memang panggilan itu sangat kuat dalam diri kita. Ya, jadi coba renungkan sungguh-sungguh, bukan dari orang tua, tapi balik lagi ke hatimu. Kalau memang ini panggilan hatimu, apapun keputusannya, pasti kita bisa untuk melakukan. Kalau memang itu panggilan itu kuat dari Tuhan untuk aku. Ya, tapi kalau engkau menghayatinya sebagai proses di mana Tuhan itu menghendaki supaya kita mendengar suara orang tua, it's okay. Jangan-jangan memang Tuhan tidak menghendaki aku menjadi seorang, apakah ini cuma cita-cita atau memang aku. Thank you udah membacakan pertanyaannya. Ya, Mas Bram, boleh saya tambahin sedikit? Bapak. Oh, silakan. Nah, saya juga waktu saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu, orang tua saya tidak mengizinkan. Mama, papa, adik-adik semua sama sekali menolak dan gak mendukung sama sekali. Buat mereka, masa anak perempuan, anak sulung, kok melayani sepenuh waktu. Waktu itu saya punya karir di bank. Oke, dan saya tinggal juga bingung, sempat kayak percikan-percikan api semangat gitu doang, karena padahal waktu itu lagi nggak ada KKR, nggak ada retret, nggak ada apa-apa. Tapi kemudian saya berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan mau pakai saya sebagai pelayan penuh waktu, full time, biar Tuhan yang ubah orang tua saya. Saya berdoa seperti itu. Dan pada akhirnya malah mama saya yang nganterin saya ke sekolah tinggi teologi untuk mendaftarin, untuk bantu cari kosan dan seterusnya, sampai akhirnya ya sekarang saya melayani penuh waktu sebagai gembala. Ya, seperti yang Pak Stefanus sampaikan, kita tetap harus menghormati orang tua kita, karena bisa saja apa yang orang tua sampaikan itu juga dari Tuhan. Jadi kita bisa dalam tanda kutip menguji panggilan kita ya atau tidak dengan berdoa, minta sama Tuhan biar Tuhan yang bekerja. Karena kalau dari Tuhan pasti Tuhan akan bekerja, sehingga rencana Tuhan pasti nggak akan gagal dalam kehidupan kita. Apakah seorang pendeta itu sudah mempunyai panggilan atau belum? Kalau misalnya dia sudah mempunyai panggilan,
Kenapa karakternya seperti itu? Ya, yang kedua, Pak, kenapa seseorang itu hidupnya diberkati? Ya, secara logika saya itu fatal sebenarnya, Pak. Padahal dia udah melayani Tuhan sekitar 20 tahun lebih. Padahal dia sudah menekuni ya panggilan itu berarti sudah mengerti tentang firman Tuhan. Tapi kenapa karakternya seperti itu? Itu yang saya mau tanyakan, Pak, dua hal itu. Jadi itu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Baik. Thank you ya Kak Roni. Kak Roni mempersoalkan tentang panggilan dalam diri seorang pendeta. Oke. Panggilan itu mestinya dijaga, dipelihara. Kalau memang itu menjadi panggilan hatinya, sehingga saya mau mengatakan ya mestinya dia full heart di situ, full time, sungguh-sungguh, dan dia menyatu dengan panggilan tersebut. Tapi ternyata di tengah jalan bisa saja dia berubah. Itu manusiawi, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bill Gates mengatakan jangan pernah membandingkan dengan orang lain. Nanti itu menyakiti dirimu sendiri. Ya, ketika kita membandingkan kok dia diberkati, ya nanti rasanya kita akan tersakiti sendiri. Nah, jadi menurut saya kita nggak perlu melihat pendeta itu sebenarnya panggilannya kayak apa, tapi itu urusan dia dengan Tuhan ya. Tapi ayo kita fokus ke panggilan kita. Karena kadangkala kita nggak bisa memahami apa yang terjadi dengan seorang hamba Tuhan, pergumulannya seperti apa, kenapa dia bisa berubah di tengah jalan. Ada sih pendeta tiba-tiba berubah, berganti agama pun bisa saja terjadi ya ketika dia kehilangan iman di tengah jalan ya. Jadi bagaimana panggilan itu mestinya menghidupi pelayanan kita tiap-tiap waktu. Kalau tidak, nggak otomatis tetap terpelihara bagus gitu ya. Mungkin Ibu Claudia mau menambahkan, silahkan. Enggak, Pak. Thank you. Oke. Ya. Terima kasih Pak Ya. Stefanus, dan terima kasih juga untuk Roni yang sudah bertanya dan Pak Stefanus yang sudah menjelaskan. Ya, teman-teman, kita kalau kita dengar gitu ya tentang sekolah Alkitabnya. Kalau kita dengar tentang sekolah Alkitab, orang yang sekolah teologi, sekolah STT, kayaknya itu hanya untuk orang-orang yang kudus saja ya, orang-orang yang suci, atau untuk orang-orang yang bercita-cita sebagai pendeta. Nah, apakah benar seperti itu? Apakah sekolah teologi itu hanya untuk orang-orang yang bercita-cita sebagai pendeta? Apakah hanya untuk orang-orang kudus? Nah, kita mau dengar nih pendapat dari Kak Bram. Halo rekan-rekan semua, teman-teman semua, saya minta izin untuk share sebentar. Pertanyaan diajukan oleh Kak Yayan, apakah mahasiswa teologi itu hanya untuk orang-orang khusus saja? Jawabannya itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama adalah tidak. Dan yang kedua adalah tidak gitu ya. Itu jawaban panjangnya. Jawaban singkatnya tidak, jawaban panjangnya adalah tidak gitu, tapi titik-titik. Nah, di bagian titik-titik ini yang saya akan coba untuk jawab dari pergumulan saya. Saya ulang lagi, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian juga Kristus. Tetapi Allah telah memberikan pada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendaki. Selanjutnya, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Nah, satu bagian firman Tuhan ini sangat menarik ya. Nah, fakta-fakta menarik yang saya bisa simpulkan ya. Alkitab itu beberapa mungkin banyak yang sudah tahu, ada juga yang mungkin belum tahu. Jadi Alkitab itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Alkitab itu ditulis dalam bahasa aslinya, kalau di Perjanjian Baru seperti itu ya, coret-coretan seperti itu ya. Nah, kalau di
Di Perjanjian Lama itu ada bahasa Ibrani dan ada sebagian bahasa Aram dan ada pengaruh bahasa Persia itu beberapa kata-katanya. Nah, data-data yang menarik ini adalah biasanya bagian 1 Korintus itu banyak digali mengenai karunia, karunia, dan benar karena di bahasa Indonesia itu saya hitung muncul 13 kali. Padahal dalam bahasa aslinya itu muncul 5 kali. Nah, kata anggota itu tuh di dalam bahasa Indonesia muncul 18 kali dan dalam bahasa aslinya itu 9. Itu mele itu bacanya. Nah, dalam bahasa Indonesia juga, dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata tubuh itu ada 17. Sedangkan kata somatos dan soma itu ada 7 dan 9, jadi totalnya 16. Nah, dari saya tidak sejago apa gitu ya dalam bahasa Yunani, ada Pak Hendy di sini yang juga hadir, itu dosen kita yang sangat-sangat ahli dalam bahasa Yunani. Tapi dari secara statistik singkat saja, bagian firman Tuhan ini merangkum sebuah kedalaman pemikiran yang sangat baik yang tidak disampaikan kepada kita. Kata apa yang paling banyak muncul? Kita kalau melihat dalam bahasa Indonesia, sepertinya mestinya adalah anggota. Padahal dalam bahasa aslinya yang paling banyak adalah tubuh. Maksudnya apa? Nah, ini teman-teman kemarin tuh beberapa saat yang lalu saya membaca tulisan dari Hegel. Bagi teman-teman yang suka baca filsafat akan tahu bahwa Hegel itu alirannya fenomenologis. Apa maksudnya? Ini saya upamakan seperti gambar ini. Ketika saya menyebutkan ini tangan saya, kenapa saya menyebut ini tangan saya? Dalam pemahaman filsafat fenomenologi dari Hegel itu menyebutkan bahwa ini menjadi tangan saya karena saya punya kontrol atas tangan saya. Itu fenomenologi Hegel. Bagi kita sepertinya biasa saja. Nah, dari gambar ini adalah orang yang sedang sakit stroke. Bagi teman-teman yang pernah melihat orang yang pernah sakit stroke, banyak orang-orang yang sakit stroke itu tuh dalam posisi ini ya, depresi berat ketika mereka ingin menggerakkan tangannya saja tidak bisa. Misalkan separuh bagian tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ketika tidak bisa menggerakkan tangannya, tidak memiliki kontrol akan tangannya, dia bertanyakan ini tangan saya atau bukan. Nah, dalam pemahaman ini saya ketika membaca bagian firman Tuhan tadi, ketika disebutkan banyak sekali diulang kata-kata tubuh, anggota gitu ya. Saya menemukan bahwa sebenarnya ada sebuah kedalaman dalam pengertian firman Tuhan ini sangat-sangat hebat. Apa ya kedalamannya? Ini dia. Kalau boleh saya simpulkan dari bagian itu tadi, kita itu banyak anggota, tapi satu tubuh, Tuhan Yesus kepalanya, dan bareng-bareng kita tinggal di Indonesia. Kenapa hal ini menarik? Karena seperti ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang pernah menjadi seorang pemimpin atas orang lain, kita akan tahu sulit banget ya kita itu bekerja sama untuk hal-hal yang baik loh padahal. Itu sulit banget. Bikin acara Natal, bikin acara KKR, bikin acara OSIS atau sekolah kuliah, sulit banget. Kenapa? Masing-masing anggota pengen jadi kepala bagi yang lain. Gitu. Padahal di bagian firman Tuhan tadi, yang paling banyak muncul bukan anggota, tapi satu tubuh. Mau ngingetin bahwa kita ini satu tubuh. Bukan banyak anggota saja. Dan saya highlight di situ ya, saya kasih tanda merah tinggal di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Nah, saya sampaikan sebuah fakta menarik ya. Di buku yang saya baca dari Bapak almarhum ya, Bapak Abdurrahman Wahid, dalam buku Ilusi Negara Islam, disampaikan seperti ini. Sebuah fakta yang menarik tentang bangsa kita. Selama kurun waktu antara 1979 sampai 2002, sektor fundamentalis Wahabi menghabiskan uang sekitar 70 miliar dolar Amerika untuk menyebarkan ajaran terorisme dan kebencian di seluruh dunia. Jadi mereka tuh keluarin habis-habisan ya, 70 miliar dolar hanya untuk sebuah ajaran yang jahat, sebuah ajaran yang membenci orang lain. Sesuatu hal yang buruk itu keluarin duit banyak dan keluarin usaha banyak, dan mereka mengusahakan supaya ada sebuah ikatan yang kuat, jadi satu tubuh dalam melakukan kejahatan. Dan uangnya segitu. Nah, bagi kita, saya juga bingung, uang segitu itu gimana untuk membayangkannya. Nah, saya coba kasih perumpamaan seperti ini. Ini kalau di Indonesia kan jadi 1023 triliun 43 miliar rupiah. Masih nggak kebayang. Itu dompet apa muat gitu ya.
Nah, saya coba cari tahu, ternyata uang 100.000 itu kira-kira beratnya 1 gram. Nah, berarti uang segitu banyak itu 102.304,3 kilo kalau diangkat, ya, kalau dihitung beratnya. Nah, itu seberapa? Itu untuk ngangkatnya saja perlu 29,22 truk semua uang itu. Karena truk ini, Fuso Engkel ini 3,5 ton. Jadi perlu truk segini banyak. Dan itu uang semua dilakukan untuk apa? Untuk menyebarkan ajaran kebencian. Dan salah satu bagiannya adalah ada di Indonesia. Itu penelitian tahun 2002 ya teman-teman. Dari Wahid Foundation ya, bersama dengan Pak Gus Dur waktu itu. Tahun 2002. Dan sekarang kita sudah lihat berita. Terakhir kali kita melihat terorisme seperti apa. Kemarin saya membaca penelitian dari Universitas Ahmad Dahlan menyebutkan bahwa 60-70% orang sekarang itu terpapar ajaran radikalisme dan kekerasan, kebencian kepada orang lain. Dan mereka habis-habisan untuk mengeluarkan duit segini banyak demi kebencian. Coba bayangkan. Itu Indonesia. Itu juga dialami di Indonesia. Nah, dari situ Bapak Gus Dur itu menyebut sebuah kalimat yang saya parafrase seperti ini. Kejahatan yang diatur dengan baik itu lebih berdampak daripada kebaikan yang dilakukan itu sendiri-sendiri, terus tanpa pengaturan. Jadi tadi di bagian awal firman Tuhan menyebutkan kita tuh banyak anggota, tapi dari secara statistik saja nyebutin dalam bahasa aslinya satu tubuh. Tapi masing-masing pengen ngontrol, masing-masing gini. Kita lupa bahwa Tuhan adalah kepala. Kristus adalah kepala, kita anggota-anggota, tapi terus diingatkan untuk satu tubuh. Kenapa? Sebuah tubuh yang menyatu, yang jadi satu, yang ngikutin kepalanya, itu punya dampak besar. Tapi ternyata untuk jadi jahat lebih gampang untuk bersatu daripada jadi baik. Nah ini ada sebuah kondisi miris ya dari pembacaan itu. Izinkan saya untuk membacakan sebuah syair ya. Syair ini ditulis oleh seorang perempuan, seorang bapak ya, yang tidak punya rumah ya, di Amerika. Nah, dia tidak punya rumah, tinggalnya di pinggir jalan, dan kalau di Amerika itu nggak sama seperti di tempat saya. Asli saya itu di Madiun. Kalau saya tidak punya rumah, saya lapar, saya tinggal di kebun, ada sayur-sayur dan singkong yang bisa diambil. Tapi ini enggak. Di Amerika tuh kalau kamu homeless ya, tidak punya rumah, meninggal beneran. Bahkan kemarin saya baca berita itu ada seorang wanita yang meninggal 2 minggu di tengah kepadatan stasiun di New York. 2 minggu sampai busuk. Maaf, saya pakai kata itu. Dan tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang sadar ada bapak itu. Dan bapak itu tuh ini ceritanya bapak ini dia datang kepada salah seorang pendeta dan dia minta tolong untuk dibantu. Dan bapak itu sampaikan gini, besok ya, saya akan berdoa buat kamu. Nah dari situ dia datang pulang dan menulis sebuah syair, dan syair itu dibawa. Dan John Stott itu membaca tulisan itu juga dan dituliskan dalam bukunya. Saya terjemahkan saya bukan terjemahkan, saya bacakan versi dalam bahasa Indonesia seperti ini, tulisan dari bapak itu. Aku kelaparan dan kamu membentuk kelompok diskusi untuk mendiskusikan kelaparanku. Aku di penjara dan kamu diam-diam menyelinap ke kapel dan berdoa untuk kebebasanku. Aku telanjang dan kamu mempertanyakan dalam hatimu moralitas kelayakan penampilan. Aku sakit dan kamu berlutut dan memanjatkan syukur pada Tuhan untuk kesehatanmu. Aku tidak punya tempat berteduh. Dan kamu berkhotbah kepadaku tentang kasih Allah sebagai tempat perteduhan spiritual. Aku kesepian dan kamu meninggalkan aku sendirian untuk berdoa bagiku. Kamu tampak begitu suci, begitu dekat dengan Tuhan, tapi aku tetap masih sangat lapar dan kesepian dan kebingungan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim dan juga Ibu Claudia tadi, pekerjaan Tuhan itu luas. Kalau kita dengar berita ini sepertinya kita bisa salah hamba Tuhan. Tapi bagi hamba Tuhan kita tidak pernah tahu sisinya.
Bayangkan kalau setiap hari ada 200 orang yang datang kepada Anda untuk bertanya terus-menerus. Apakah Anda punya kekuatan untuk menjawab semua pertanyaan itu? Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan itu luas. Dan tidak banyak yang jadi pekerja-pekerja ini. Ya, teman-teman. Sampai ada kasus miris seperti ini. Nah, jadi ini yang saya mau ajak teman-teman sejenak saja. Coba kita bayangkan. Sejenak saja berdiam, tenangkan hati Anda, pikiran dan perasaan dalam diri Anda, lalu mari coba ingat sekeliling Anda, ingat teman-teman, ingat saudara, ingat papa, atau orang yang kamu sayang. Coba lihat sebelah kanan dan kiri dari tempat Anda tinggal. Apakah ada orang yang masih membutuhkan kasih Tuhan? Dan apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak banget orang yang depresi dan tidak tahu. Banyak orang yang punya uang bingung untuk investasi uangnya, yang tidak punya uang bingung untuk cari uang supaya dapat makan. Tidak ada satu orang pun yang tidak bingung dalam kondisi sekarang ini. Dan apa sebenarnya yang dibutuhkan? Yang bagi orang yang nggak punya uang, berpikirnya dengan punya uang, dia akan sukses dan tenang. Ternyata yang sudah punya banyak uang, itu kebingungan ya dalam masa pandemi ini. Jadi ada sebuah pengajaran berharga ya dari masa pandemi ini, bahwa sebenarnya uang, kekayaan, dan segala macam itu tidak bisa memenuhi kebutuhan terdalam dalam hati manusia. Hanya Tuhan yang bisa mengisinya. Dan di sekeliling kita itu banyak. Tapi apakah ada di antara kita yang terpanggil dan mau untuk menjawab panggilan itu? Itu adalah sebuah pertanyaan yang lain. Nah, kembali pada pertanyaan pertama tadi, apakah mahasiswa teologi hanya untuk orang-orang khusus? Jawaban yang saya bisa berikan itu adalah ada pada Anda sendiri. Jawabannya itu ada dalam diri teman-teman sekalian, pada tindakan Anda dan saya. Itu ketika Anda menjawab iya, berarti iya, itu Anda yang akan jadi sebuah panggilan khusus dalam pengertian, sebuah panggilan yang memang all out ya, berikan hidup semuanya di situ, bukan masalah sekuler atau rohani gitu. Itu sebuah sharing pergumulan saya membaca dan mendalami sedemikian ngerinya ya kondisi bangsa ini yang sangat membutuhkan belas kasih Tuhan, dan tidak banyak orang yang menjamah. Itu yang dapat saya sharing. Terima kasih Kak Bram untuk sharingnya. Jadi teman-teman, pekerjaan Tuhan itu luas ya, benar banget. Dan kita juga harus melihat urgensinya, harus melihat sekeliling kita apa yang mereka butuhkan. Dan Mas Bram juga mengajak kita untuk bersatu sebagai anggota tubuh Kristus, bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di antara kita ada yang terpanggil untuk merespons panggilan Tuhan tersebut? Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya untuk selanjutnya, nah, kita kan ketika kita sudah mendaftar acara ini, Zillennial Talk ini, kita sudah terhubung langsung di grup WhatsApp. Nah, teman-teman juga bisa bertanya melalui grup WhatsApp tersebut. Juga nanti ada email yang akan diberikan di sana. Oke, teman-teman. Dan di antara kita ada juga Kak Elizabeth nih, teman-teman. Jadi Kak Elizabeth ini sedang menempuh pendidikan di STT Soteria. Saya mau tanya nih ke Kak Elizabeth. Jadi Kak Elizabeth, apa sih sekolah teologi itu? Apa sekolah teologi itu tuh cuman belajar teologi doang? Cuman baca-baca Alkitab? Nah, coba Kak Elizabeth ceritain ke kita gimana sih pengalaman belajar di STT Soteria khususnya. Oke. Oke. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya Elizabeth Situmorang, saya mahasiswa dari STT Soteria Purwokerto ya. Nah, teman-teman, saya sudah share screen, teman-teman udah bisa lihat keadaannya bagaimana. Ini adalah sekolah kami, Sekolah Tinggi Teologi Soteria Purwokerto. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini, saya mahasiswa aktif di kampus ini. Saat ini saya sedang menginjak usia semester 8 dan tampilan yang ada di sini
di PowerPoint ini menandakan bahwa posisi saya pada saat semester 2 ya. Ini dia. Nah, teman-teman, ini merupakan perkenalan yang singkat kepada teman-teman. Puji Tuhan hari ini saya bersaksi tentang kehidupan saya setelah masuk kampus ini ya teman-teman. Nah, saya mau berbagi cerita kehidupan saya selama di kampus ini. Nah, awalnya teman-teman sama seperti teman-teman, perasaan saya mau memasuki sekolah tinggi teologi khususnya gitu ya. Saya merasa tidak pantas gitu. Saya merasa enggak lah gitu. Kayak ada hati yang menahan saya, enggak mungkin lah saya masuk teologi ya. Secara teologi itu kan tentang pribadi kita dekat dengan Tuhan, tentang pelayanan kita bersama Tuhan gitu. Jadi saya merasa tidak pantas gitu bisa bersekolah di tempat ini gitu. Karena saya menganggap diri saya tuh masih berdosa, masih enggak layak untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya. Tapi lambat laun ketika saya mulai menjalani hidup saya di kampus ini khususnya, saya menyadari bahwa saya sangat berarti bagi Tuhan, ya. Saya tahu saya berdosa, tetapi itu semua sudah dibayar dengan kematian Kristus di atas kayu salib, dan kita semua percaya itu. Kemudian di sini juga saya diberi pemahaman ya bahwa memang kita semua berdosa, tapi ingat satu hal bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan hidup kita, dan kita itu layak dan berharga di hadapannya. Nah, oleh karena itulah kampus ini dinamakan Soteria, teman-teman. Kalau teman-teman tahu itu artinya tentang keselamatan ya. Nah, di dalam kampus ini itu menerapkan sistem berasrama. Jadi teman-teman yang penasaran bagaimana sih sistem asrama tuh asik nggak ya? Apakah kehidupannya selalu gitu-gitu aja, monoton atau gimana? Nah, teman-teman boleh coba. Nah, sistem berasrama ini mewajibkan seluruh mahasiswa dan mahasiswi untuk tinggal di kampus. Ya, selain kegiatan akademis yang menambah wawasan akan teologi atau kerohanian, sekolah ini juga menerapkan prinsip 3H, yaitu heart, head, dan hand. Nah, heart, teman-teman tahu semua artinya hati, gitu ya. Nah, apa sih artinya heart, gitu ya? Artinya tuh kita harus belajar untuk ambil hati dalam melakukan kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari selama kita berada di kampus ini. Ya, contohnya seperti belajar. Kita di sini juga ada kerja rutin, ada kerja bakti yang diadakan setiap hari Sabtu. Nah, serta kerja mandiri atau belajar mandiri. Ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, yaitu ada head atau kepala. Apa sih artinya kepala ini? Nah, artinya kita menggunakan akal pikiran kita untuk mengerjakan semua kegiatan yang kita kerjakan. Nah, biasanya kan kita tuh kerja ya tinggal kerja, nyapu ya tinggal nyapu, belajar ya tinggal belajar. Tetapi teman-teman, mari kita pelajari bahwa sebelum melakukan sesuatu atau bertindak, coba kita pikirkan dahulu planningnya, apa yang harus kita persiapkan, prepare-nya. Nah, sehingga pekerjaan yang kita lakukan dengan akal pikiran kita, ibaratnya kita mikir dulu sebelum bertindak, gitu ya. Ini menghasilkan kualitas kerja yang jadi lebih baik, teman-teman. Ya. Dan yang terakhir adalah kampus ini juga memiliki visi, yaitu menjadi pemimpin yang memimpin orang lain ikut Yesus, gitu ya teman-teman. Serta misinya yang sangat simpel banget, itu sapu lantai, gitu ya. Apa sih artinya sapu lantai? Semua orang tuh bisa kali ya sapu lantai. Nggak cewek, nggak cowok, semuanya tuh bisa sapu lantai. Nah, di sini secara khusus diartikan sebagai melakukan segala sesuatu lebih baik atau diberi tanggung jawab yang simple atau setia terhadap perkara yang kecil. Ya teman-teman, mari kita mulai setia dari perkara yang kecil. Dan ingat, kita harus berani kotor teman-teman. Kenapa sih kita harus berani kotor gitu ya? Kenapa kita tuh terkadang
dimanjakan oleh generasi saat ini, apalagi zilenial ya teman-teman. Kita nggak berani kotor, kita nggak mau main keluar, kita menutup diri kita. Apalagi sekarang masa pandemi, gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini teman-teman penting sekali yaitu hand atau tangan ya. Artinya kita sebagai hamba Tuhan atau teman-teman jika dikehendaki Tuhan, saya berdoa teman-teman mau menjadi hamba Tuhan dan Tuhan izinkan tidak hanya dibekali untuk berkhotbah saja, tetapi diperlengkapi untuk mengerjakan sesuatu yang kreatif. Yang teman-teman sebenarnya ada bakat di situ, cuman tidak ada alat atau media yang bisa membuat talenta teman-teman itu keluar, workout gitu ya. Nah, seperti keterampilan di kampus kami itu tersedia ya teman-teman. Bagi teman-teman yang perempuan, kami sediakan di sini ada menjahit, ada menyulam, ada merajut. Nah, teman-teman yang suka membuat tulisan-tulisan atau karya-karya tulis yang menarik, khususnya di bagian kerohanian atau untuk membangun semangat kehidupan orang lain, kami juga bisa mengajarkan teman-teman dari dosen-dosen kami yang ahli membuat jurnal serta artikel-artikel rohani yang dapat menjadi berkat bagi semua orang. Ya teman-teman, dan tidak ketinggalan, laki-laki dapat mengembangkan skillnya dalam pelayanan, yaitu bisa melatih diri untuk bermain musik, bisa Oke, teman-teman, sepertinya Kak Elizabeth ini terjadi kesalahan teknis ya, gangguan teknis. Jadi teman-teman, kalau sekilas kita sudah dengar ya dari Kak Elizabeth, bagaimana Kak Elizabeth itu menceritakan bagaimana kuliah di STT Soteria. Ternyata tidak hanya sekedar belajar teologi, tetapi banyak hal. Ternyata kita harus belajar itu secara holistik, keseluruhan. Kita juga nggak boleh ketinggalan tuh dunia di luar sana. Kita juga harus melihat lingkungan kita. Terus kemudian pribadi kita juga terus di-push untuk terus berkembang. Kita mengasah skill kita, karena itulah yang diperlukan di dalam kehidupan kita di dunia tentunya. Dan untuk mendukung panggilan hidup kita. Nah, jadi teman-teman, untuk selanjutnya, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, boleh nanti via chat di grup WhatsApp ya teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman nih yang udah penasaran sekolah STT Soteria itu seperti apa dan bagaimana sih keadaan di sana di STT Soteria, nah di bagian admisi sudah mempersiapkan tayangan videonya teman-teman untuk membawa kita semua mengenal sedikit tentang STT Soteria. Nah, dipersilakan untuk bagian admisi untuk boleh menayangkan videonya. Prokerto, Sekolah Tinggi Teologi Soteria Prokerto mempunyai visi, yaitu menjadi lembaga pendidikan teologi di Indonesia yang membangun para pemimpin pengikut Yesus Kristus, yang memimpin orang-orang lain ikut Yesus Kristus. Untuk mewujudkannya, Sekolah Tinggi Teologi Soteria Prokerto mempunyai misi, yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan teologi untuk memperlengkapi para mahasiswa dalam kemampuan akademik, spiritual, pembentukan karakter, serta kemandirian. 2. Mengembangkan pendidikan para tenaga pendidik dan kependidikan demi peningkatan mutu sumber daya manusia. 3. Menyelenggarakan penelitian dan menyebarluaskan hasil penelitian dalam bidang teologi demi kemajuan pelayanan Kristen dan masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat dan pilar-pilar kebangsaan serta gereja demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Saat ini, Sekolah Tinggi Teologi Soteria Prokerto telah membuka program studi Teologi Kependetaan Strata 1 STH yang sudah diakui oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Halo teman-teman, saya Margarita Rui dari semester 2. Saya akan berbagi pengalaman belajar saya selama di STT Soteria Purwokerto. Yang unik dari penyampaian materi kuliah di sini adalah perkuliahan dengan menggunakan aplikasi. Misalnya pada mata kuliah bahasa Yunani dan bahasa Ibrani yang menggunakan Bible Walk.
Perkuliahan kami di kelas juga didukung dengan fasilitas proyektor untuk memudahkan penyampaian materi kuliah. STT Soteria tempat yang baik untuk membentuk saya menjadi hamba Tuhan. Kami belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang kritis, kreatif, yang dibimbing langsung oleh para dosen yang berkompeten. Halo teman-teman, nama saya Lita Samai, mahasiswa semester 4, Sekolah Tinggi Teologi Soteria Purwokerto. Saya Lita akan memperkenalkan dan menunjukkan fasilitas kampus saya. STT Soteria mempunyai asrama siswa dan siswi yang berada di dalam kampus, jadi tidak perlu khawatir untuk mencari tempat kos terdekat. STT Soteria juga mempunyai ruang makan dan dapur yang bersih dan nyaman. STT Soteria juga mempunyai pondok doa sebagai tempat bagi mahasiswa yang berdoa dan keheningan di ruang doa itu. Di kampus STT Soteria juga memiliki ruang perpustakaan dengan jumlah buku 11.000 dan 1.500 buku dan berbagai majalah maupun jurnal yang sangat mendukung dalam perkuliahan. Hai teman-teman, nama saya Agung Patriot Warowu. Saya adalah mahasiswa semester 4. Selama belajar di STT Soteria, saya diberi kesempatan untuk menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan berkualitas. Kami dibentuk dalam berbagai hal lewat kerja kami setiap hari, seperti kerja pagi, kerja rutin, dan kerja bakti yang dilakukan setiap hari Sabtu. Selain menerima pembelajaran dari dosen, kami juga menerima pembelajaran yang membuat kami keterampilan, seperti membuat sempal, selimut, tas, dan lain sebagainya. Apakah saudara rindu menjadi seorang hamba Tuhan yang berjiwa pemimpin, yang kreatif, dan kritis? Ayo bergabung bersama kami di STT Soteria Purwokerto. Kiranya itu boleh memberi sedikit gambaran ya tentang bayangan kira-kira STT Soteria Purwokerto itu seperti apa. Dan di sini juga telah hadir bersama-sama dengan kita ada Pak Hendi yang akan menjelaskan lebih lanjut ya. Ya, thank you Kak Yayan sebagai moderator yang sudah membimbing acara Zillennial Talks ini, dan ada banyak hal-hal yang sudah disampaikan kepada generasi Zillennial ini, yang tadi menurut Kak Abraham itu adalah generasi yang berpotensi untuk mengembangkan kerajaan surga di bumi ini. Kalau tadi kita lihat ada banyak sekali di luar kekristenan ya, misalnya ada banyak teroris dan sebagainya. Generasi-generasi di sana dididik untuk menjadi yang jahat. Tetapi di STT Soteria ini bagaimana kita orang-orang Kristen, orang percaya dipanggil untuk khusus melayani Tuhan, menjadi prajurit-prajurit ya, dengan dengan memakai segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, khususnya di STT Soteria itu adalah bagaimana kita mengembangkan talenta itu untuk memperluas kerajaan surga di bumi di Indonesia. Nah, jika generasi sekarang, kalau bukan kita, siapa lagi gitu ya, yang terus menyebarkan Injil Kerajaan Surga di bumi Indonesia. Oleh sebab itu, STT ini ada untuk para generasi muda. Saya di sini ada Pak Santos, ada Pak Stefanus Lim, ada Ibu Claudia, ada Pak Yayan, Ibu Jessica, dan semua dosen-dosen yang hadir di sini itu siap untuk menyambut saudara-saudara semua yang terpanggil secara khusus untuk melayani Tuhan, mengembangkan talentanya, panggilannya untuk menjadi prajurit Kristus di Indonesia ini. Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang prajurit, untuk menjadi seorang pemimpin, kita perlu dididik, diproses, dan diberi edukasi ya
melalui salah satunya STT Soteria ini. Nah, tapi di dalam video tadi sudah ada informasi pendaftaran, baik itu melalui website ataupun nanti kalau ada di grup, kita ada grup WA, saudara-saudara yang ingin tahu informasi lanjut tentang STT ini bisa akses atau bisa bertanya di grup ini ataupun di website sttsoteria.ac.id, di situ juga bisa diakses, ataupun saudara ingin mendaftar secara langsung bisa isi juga di website di STT Soteria itu ada, ataupun bisa melalui WA ataupun chat nanti di grup. Ya, saya kira ada banyak media yang kita bisa pakai untuk informasi pendaftarannya. Kemudian yang kedua adalah pendaftaran ini akan kita buka sampai nanti bulan Juli, sebab Agustus itu kita akan memasuki semester yang baru, ya. Agustus 2001 semester ganjil tahun ajaran yang baru. Jadi saudara-saudara para generasi zilenial ini yang terpanggil, siapkan hati, siapkan pikiran dan jiwa supaya dengan doa dan dengan panggilan yang sungguh-sungguh saudara-saudara bisa hadir di tempat ini, ya, kita berdoa. Dan juga bagi saudara-saudara semua yang masih bergumul atau yang masih memikirkan, kiranya Tuhan memberikan petunjuk jalan keluar, ya, pada kita semua supaya saudara bisa memilih yang terbaik nantinya. Nah, saya kira itu yang saya bisa sampaikan untuk kita semua, ya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Hendy untuk informasinya. Untuk teman-teman yang boleh mendaftar, silahkan mendaftar, ya. Kami tunggu di tempat ini. Nah, teman-teman, terima kasih sudah bergabung dengan kita semua. Setelah ini kita akan menutup acara kita dan kita juga mau ada sesi foto-foto. Jadi teman-teman boleh stay dulu. Nah, kita akan menutup acara kita malam hari ini dan setelah kita doa, kita akan foto-foto dan nanti mohon dengan kasih untuk Pak Pendeta Stefanus Lim untuk memberikan closing statement dulu untuk acara kita malam hari ini. Baik, terima kasih. Sangat senang kita bisa mengikuti acara malam ini dengan baik. Suara saya bisa masuk, ya, Kak Yayan? Bisa. Bisa, Pak. Ya. Oke, ya. Teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang menarik seputar ketidaklayakan. Tapi sebagai closing statement hari ini, kita melihat STT Soteria mengajak kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Dia yang akan melayakkanku. Dia yang akan menyiapkanku. Kalau memang aku dipanggil menjadi hamba-Nya. Jangan ragu-ragu, siapkan hati, ambil keputusan. Jika memang Tuhan menghendaki kita melayani, sediakan dirimu untuk masuk melayani Tuhan melalui STT Soteria Purwokerto. Tuhan memberkati pergumulan pelayanan kita bersama. Amin. Ya. Terima kasih Pak Stefanus Lim. Juga mohon dengan kasih untuk Pak Pendeta Stefanus juga untuk menutup acara kita malam ini di dalam doa. Dan setelah kita berdoa, teman-teman saya ingatkan kembali untuk kita ada sesi foto setelah ini. Silakan Pak Pendeta. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, sungguh besar kasih anugerah-Mu yang memungkinkan kami mengikuti acara Zilenial Talk pada malam hari ini. Ada banyak pengertian dan wawasan baru Engkau singkapkan bagi kami. Oh Tuhan, ajari kami mengambil keputusan secara personal antara hidup kami dengan Engkau, Tuhan. Jika Tuhan memanggil kami menjadi hamba-Mu, Tuhan yang akan membukakan jalan bagi kami. Terima kasih Engkau menyediakan bagi kami sebuah kampus untuk kami boleh mendedikasikan hidup kami melayani Tuhan melalui kampus STT Soteria. Jika itu yang Tuhan kehendaki, Tuhan yang akan buka jalan. Terima kasih Tuhan buat kebersamaan kami.
Kami rindu apapun yang menjadi panggilan hati kami dalam masa-masa muda kami, tangan Tuhan yang akan terus mengarahkan, mempertajam, dan membentuk panggilan hidup kami. Kami serahkan setiap anak-Mu yang mengikuti acara pada malam ini, diberkati Tuhan dan dimantapkan panggilan imannya. Kami doakan juga secara khusus kampus STT Soteria Purwokerto. Sungguh dipakai Tuhan untuk menjadikan para pelayan Tuhan dipersiapkan sebaik mungkin. Terima kasih Bapak untuk kebersamaan di malam ini. Kami tidak akan melupakan pertemuan yang indah di malam ini. Biar pertemuan ini sungguh memberkati hidup kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba doakan satu persatu anak-anak-Mu diteguhkan pergumulan imannya, diberkati perjuangan sampai dengan pencapaian apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup anak-anak-Mu. Tuhan bukakan semua jalannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seru doa permohonan di malam ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Stefanus Lim sudah memimpin kita dalam doa. Dan teman-teman, sekarang kita akan foto bersama. Jadi minta tolong untuk kameranya dinyalakan semua ya, open cam semua. Nanti ada Kak Andro yang akan menolong kita untuk foto bersama. Kita hitung untuk slide pertama, hitungan sampai ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian untuk slide yang kedua, kita hitung juga sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, mungkin bisa sekali lagi, Kak Andro, untuk slide 2. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Oke. Dan slide berikutnya, bisa open cam semua, nyalakan kameranya untuk teman-teman. Kita hitung sampai 3 ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, bagi teman-teman yang masih ingin melanjutkan bertanya, boleh sekalian bertanya ya teman-teman. Kita sekarang acara kita sudah selesai. Kalau dari teman-teman yang mau keluar dari Zoom ini boleh. Atau ada yang mau masih bertanya-tanya, kami juga persilahkan. Mungkin yang tadi belum sempat bertanya, atau teman-teman yang juga penasaran dengan STT Soteria, mau tanya-tanya nih soal STT Soteria. Kak Yayan, di chatting itu ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik loh Kak Yayan. Iya. Oh ya Pak. Ya, yang pertama, aku masih berdosa. Apakah aku bisa masuk sekolah teologi ya? Oke. Atau aku merasa tidak layak, aku terlalu kotor. Ya, teman-teman, kalau pertanyaan seputar dosa seperti itu, ayo kita belajar dari Rasul Paulus yang punya masa lalu begitu gelap. Ya, tangannya berlimangan darah, dia yang ikut menyiksa orang-orang Kristen. Tapi kalau Tuhan mau panggil, nggak ada yang mustahil kan? Ya, justru yang penting adalah tentang makna pertobatan. Ya, jadi teman-teman yang merasa tidak layak, merasa diri kotor, coba tanggapi panggilan Tuhan. Daftarkan dirimu, diproses, dibentuk oleh Tuhan. Izinkan itu terjadi dalam hidupmu. Itu ya Kak Yayan ya. Thank you. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada. Ya, kalau tidak ada, kita
bisa sudahi ya acara kita malam hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk narasumber kita semua, Pak Pendeta Stefanus Lim, Sama-sama. Ibu Claudia, Kak Bram, Sama-sama, Kak terima Elizabeth, kasih. ya Pak Hendy, terima kasih. Juga teman-teman semua yang sudah hadir dari Sabang sampai Merauke, kita berkumpul di acara malam hari ini. Kita doakan juga ya, siapa tahu nanti kita ada juga G-Talk kedua. Nah, kita tunggu saja informasinya. Oke, teman-teman. Dan untuk teman-teman yang masih penasaran, karena kita daftar di G-Talk ini, kita akan langsung masuk ke grup WhatsApp. Kita ramein tuh grup WhatsApp kita, boleh tanya-tanya di situ. Yang tadi tanya ya. Oke, terima kasih teman semua.